Om Swastiastu. Baik, di sini kami akan memaparkan materi mengenai komputasi awan dalam mata kuliah sistem terdistribusi. Nah, adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Gede Rio Darmawan dengan NIM akhir 079, Gede Deva Brahmanda Saputra dengan NIM akhir 073, Ide Bagus Yudi Maheswara dengan NIM akhir 074, Komang Pande Arimawe dengan NIM akhir 069, Calvin Cahya Maulana dengan NIM akhir 065, dan yang terakhir Gede Ananta Prasetya dengan NIM akhir 041. Nah, untuk submateri yang akan kita bahas yaitu ada apa itu komputasi awan, manfaat komputasi awan, jenis layanan komputasi awan, dan apa saja kelebihan dan kekurangan komputasi awan. Nah, yang pertama, apa itu komputasi awan? Nah, komputasi awan atau cloud computing adalah model pengelolaan, penyimpanan, dan pemrosesan data yang memanfaatkan internet dan sumber daya komputasi jarak jauh. Sebagai pengguna, kita tidak perlu memiliki atau mengelola infrastruktur fisik seperti server atau pusat data sendiri. Sebaliknya, kita menggunakan layanan komputasi awan dari penyedia layanan yang telah menyediakan infrastruktur dan platform. Om Swastiastu. Eh, saya Gede Deva Brahmana Saputra dengan NIM 2215101073. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya mendapatkan submateri manfaat, yaitu yang pertama manfaatnya Anda dapat dengan cepat menyesuaikan kapasitas komputasi atau penyimpanan sesuai kebutuhan. Misalnya meningkatkan kapasitas saat ada lonjakan lalu lintas atau data. Yang kedua, aplikasi dan data dapat diakses dari berbagai perangkat yang terhubung di internet, seperti laptop, smartphone, atau tablet. Yang ketiga, memberikan kemampuan untuk bekerja dari jarak jauh tanpa terikat pada lokasi fisik tertentu. Yang keempat, data disimpan dengan enkripsi yang kuat dan dilindungi oleh langkah-langkah keamanan tingkat tinggi. Yang kelima atau yang terakhir, mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputasi dan penyimpanan, menghindari pemborosan. Sekian submateri dari saya manfaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dengan saya ada Bagus Yudi Maheswara dengan NIM 2215101074. Adapun jenis yang pertama yaitu infrastruktur as a service, yaitu menyediakan infrastruktur komputasi dasar sebagai layanan virtual. Contohnya Amazon Web, Microsoft, dan Google. Ya, jenis yang kedua yaitu platform service yang menyediakan platform untuk pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi tanpa kompleksitas infrastruktur. Adapun contohnya yaitu Google Apps, Heroku, Microsoft App as a Service. Dan jenis yang ketiga yaitu Software as a Service adalah aplikasi yang di-host dan diproses oleh penyedia yang diakses melalui internet. Adapun contoh aplikasinya yaitu Google Workspace, dalam kurung Gmail, Drive dan Docs, dan Microsoft Office 365 dan Salesforce. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Komang Pandi Arimbawa dengan NIM 2215101069. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang dimana saya akan menjelaskan kelebihan dari komputasi awan. Yang pertama yaitu kelebihan dari komputasi awan, yaitu layanan cloud seringkali menawarkan SLA atau Service Level Agreement dengan waktu penggunaan yang sangat tinggi, mengurangi risiko downtime. Dan yang kedua, layanan cloud umumnya memiliki sertifikasi keamanan dan privasi yang sesuai dengan standar industri dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, pembawaan perangkat lunak atau infrastruktur dapat dilakukan secara cepat tanpa perlu menunggu waktu yang lama. Jadi di sini saya akan menyimpulkan bahwa
ada beberapa kelebihan-kelebihan dari komputasi awan, yaitu kelebihan komputasi awan meliputi skala aktivitas yang tinggi, aksesibilitas yang global, efisiensi biaya, pemeliharaan infrastruktur yang terkelola, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berubah-ubah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akan bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kelvin Cahaya Maulana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kekurangan. Yang pertama, aplikasi dan data hanya dapat diakses jika terhubung dengan koneksi internet yang stabil dan cepat. Yang kedua, masalah jaringan atau gangguan dapat menyebabkan gangguan operasional atau akses terhadap layanan. Yang ketiga, ada kekhawatiran terhadap kerentanan terhadap serangan cyber, seperti peretasan data atau malware. Dan yang terakhir, jarak antara pengguna dan server cloud dapat mempengaruhi waktu respon aplikasi. Baik, untuk kesimpulannya yaitu dalam rangka mempertimbangkan penggunaan komputasi awan, cloud computing, kita dapat menyimpulkan bahwa sementara komputasi awan menawarkan sejumlah besar kelebihan, ada juga sejumlah kekurangan yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati sebelum mengadopsinya. Dengan pemahaman yang baik tentang manfaat dan tantangan yang terlibat, organisasi dan individu dapat membuat keputusan yang tepat tentang apakah komputasi awan sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.